warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang interaksi kemasan dengan pangan dan pengaruhnya terhadap mutu keamanan dari pangan dan serta migrasi komponen kemasan ke dalam pangan. Baik, ada 3 subtopik yang akan kita bahas pada mata kuliah ini ya. Untuk topik ini yaitu bentuk interaksi pangan dengan kemasan. Yang kedua, kita akan belajar tentang dampak migrasi komponen kemasan pada pangan serta pengujian migrasi komponen kemasan pada pangan. Baiklah, kita akan mulai untuk topik yang pertama, bentuk interaksi pangan dengan kemasan. Jadi untuk membahas interaksi pangan dengan kemasan ya, saya dapat menggambarkan seperti di slide sini ya. Kita bisa lihat bahwasanya kalau saya kasih kotak bingkai yang warna biru tua ini ya, ini adalah kemasannya ya, ibaratnya seperti itu. Di dalamnya adalah bintik-bintik serta yang lingkaran besar, ini adalah produk pangan ya. Jadi produk dalam kemasan pangan. Nah, ini yang di dalam bingkai sebagai kemasan. Nah, apa interaksi yang terjadi antara kemasan dengan pangan? Ada 3 bentuk interaksi. Yang pertama adalah permeasi ya, yang kedua adalah sorpsi ya, dalam bentuk ada adsorpsi dan absorpsi ya. Ada sedikit perbedaan antara adsorpsi dan absorpsi ya. Kalau adsorpsi itu hanya di permukaan saja ya, tidak sampai menembus ke bahan kemasannya. Kalau yang absorpsi, yang itu penyerapannya oleh bahan kemasan hingga menembus ke dalam bahan kemasan. Ya, ini disebut dengan absorpsi. Nah, yang ketiga adalah migrasi. Ya, migrasi adalah kebalikannya dari sorpsi ya, dari baik adsorpsi maupun absorpsi ya. Kalau migrasi justru yang dari komponen kemasan luruh ke dalam produk pangan. Jadi perpindahan dari komponen kemasan ke produk pangan disebut migrasi. Sedangkan permeasi adalah perpindahan dari gas ataupun uap air ya, ataupun bahkan airnya ya, kalau memang dia nembus ya. Kemudian juga senyawa-senyawa volatil seperti flavor ya, itu bisa berpindah ya. Jadi fenomena permeasi, sorpsi maupun juga migrasi ini sangat dipengaruhi oleh karakter dari produk pangannya itu sendiri serta karakter dari bahan kemasannya ya. Jadi ada 3 bentuk. Kita ambil contoh sekarang untuk yang permeasi ya. Permeasi itu sangat dipengaruhi oleh jenis kemasan, apalagi seperti plastik ya. Plastik itu mutu dari plastik itu sangat luas ya. Ada yang permeable terhadap gas ya, permeable terhadap flavor ya, maupun juga odor ya, bau yang dari luar. Jadi permeasi itu bisa dari lingkungan ya, ini di luar kemasan artinya lingkungan ya, di sini lingkungan ya. Bisa lingkungan masuk ke dalam atau dari dalam keluar. Makanya saya gambarkan panah 2 arah ya. Bisa perpindahan airnya ya, uap air itu bisa dari luar ke dalam ya, atau dari dalam keluar ya. Jadi gas juga sama, gas oksigen, gas karbon dioksida gitu ya. Bisa berpindah dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam ya. Begitu juga untuk flavor ya, yang flavor bisa berpindah dari dalam ke luar maupun dari luar ke dalam ya. Oke. Jadi mana yang berpengaruh buruk ya, ataupun berpengaruh terhadap buruk? Biasanya permeasi itu impact-nya adalah terhadap mutu ya. Jadi permeasi impact-nya adalah ke mutu pangan, baik yang keluar maupun yang ke dalam ya. Jadi sebenarnya kalau bahan kemasan yang ideal, yang bagus adalah yang tidak permeable ya, seperti bahan kemasan gelas ya, bahan kemasan logam ya. Itu umumnya tidak permeable, sehingga tidak akan ada proses permeasi ini ya. Kenapa? Karena memang proses permeasi itu tidak diinginkan. Misalkan kalau produknya adalah produk yang renyah, kering ya, seperti keripik, kerupuk gitu ya. Nah, itu kan
Kalau ada uap air masuk dari luar ya, karena biasanya kelembapan di udara kan lebih tinggi dibanding di dalam kemasannya ya. Kalau ada masuk dari luar ke dalam kemasan, maka produknya bisa menyerap air ya. Nah, apa yang terjadi kalau produk kering seperti kerupuk, keripik ya, itu menyerap air, maka akan terjadi teksturnya menjadi lembek ya, melempem jadi mutunya akan turun. Begitu juga untuk produk tepung-tepungan ya, tepung terigu, tepung ingredient yang lain ya, yang berupa tepung powder ya, susu bubuk. Itu kalau menyerap air dari luar kemasan ya, itu akan apa yang terjadi? Caking ya, jadi caking menggumpal ya, jadi bisa seperti semen ya, mungkin kalau Anda sering ketemu semen jadi membatu gitu ya, itu karena ada air masuk sehingga lembab dan terbentuklah jadi yang awalnya semen itu adalah powder ya, misah-misah, kalau sudah kena air jadi membatu ya, jadi seperti itu. Nah, itu impact dari air ya, uap air pertama ya. Nah, apa yang terjadi kalau keluar? Kalau keluar apakah kemudian bagus ya? Tidak juga ya. Jadi kalau untuk produk yang renyah ya, produk-produk yang renyah ya, memang keluarnya uap air tidak akan bermasalah, karena justru nanti akan mungkin impactnya ya mungkin sudah sulit untuk keluar karena kadarinya sudah rendah ya. Tetapi untuk produk-produk segar ya, seperti misalkan kalau kemasannya ini adalah kemasan untuk buah iris ya, ataupun buah yang utuh ya, itu juga kalau airnya keluar ya, itu apa yang terjadi? Biasanya buahnya akan menjadi layu ya, karena ada turgor sel kan sangat dipengaruhi oleh air ya, jadi tekanan sel di dalam buah-buahan, sayur-sayuran ya, kalau airnya keluar ya otomatis menjadi layu ya. Jadi perpindahan baik ke dalam maupun keluar itu pada kemasan produk sebenarnya tidak diinginkan ya. Begitu juga terhadap gas ya. Untuk gas juga sama, terutama di sini adalah gas oksigen ya. Keluar masuknya juga tidak diharapkan ya. Jadi terutama yang masuk ya kalau oksigen ya, karena umumnya kalau oksigen bisa keluar otomatis akan umumnya akan bagus ya, karena oksigen merupakan salah satu faktor perusak hampir ke semua produk pangan ya. Jadi ada proses oksidasi ya, proses oksidasi itu impactnya bisa merusak ke semuanya ya, bisa kalau di lemak ya, fat bisa merusak, jadi oksidasi lipid menjadi tengik ya. Begitu juga untuk jadi untuk gas oksigen ya, itu masuknya oksigen akan berikan impact buruk ya. Kalau keluar gasnya oksigen ya, sebagian besar diinginkan ya. Makanya dikenal dari kemasan vakum ya, kemasan MAP dengan oksigen yang lebih rendah ya. Tapi mungkin untuk produk daging yang merah ya, red meat ya, kalau oksigennya dibuat 0, itu juga mungkin akan berimplikasi ke warna daging yang tidak baik ya. Nah, berikutnya adalah untuk flavor ya, itu juga keluar masuknya flavor tidak diinginkan. Nah, tadi contoh gas yang keluar itu umumnya adalah karbon dioksida ya. Jadi untuk minuman berkarbonasi ya, keluarnya gas CO2 itu tidak diharapkan ya, karena kalau gas CO2-nya keluar otomatis nanti minuman karbonasinya tidak ada efek nyegeraknya lagi ya kalau kita minum ya. Jadi nanti seperti minum air gula, air limon aja ya, kalau nggak ada gas karbon dioksidanya gitu. Jadi ini permeasi biasanya impactnya adalah terhadap mutu. Begitu juga untuk keluar masuknya dari flavor ya, ini juga tidak diharapkan ya, karena kalau flavor dari luar masuk ataupun juga itu akan bisa aroma dari produk akan menyimpang ya. Begitu juga kalau flavornya keluar ya, intensitas produk flavornya keluar juga mungkin akan berimplikasi ke mutu, karena mungkin intensitas aroma atau flavornya akan berubah ya, jadi mungkin rasa jadi kurang enak dan seterusnya ya. Jadi impact dari permeasi ya terutama adalah ke aspek mutu ya. Jadi dari bahan kemasan yang bersifat permeable itu adalah kertas ya, kertas sudah pasti permeable ya, karena kertas kan sebenarnya hanya jaringan dari selulose ya, matriks selulose. Kalau amati dengan mikroskop elektron gitu ya, itu akan kelihatan lubang-lubang ya kertas ya. Plastik juga bersifat permeable, kecuali kalau sudah
dilaminasi dengan logam atau aluminium foil ya, kecuali mungkin juga plastik PVDC ya, plastik nilon. Nah itu memiliki permeabilitas yang sudah cukup rendah ya. Untuk PVDC bahkan sudah mendekati 0 ya untuk level permeabilitasnya. Tapi untuk PET, untuk polipropilin, bahkan untuk LDPE ya, itu sangat permeable ya terhadap gas, terutama ya gas oksigen. Kalau terhadap H2O ya kemungkinan sudah cukup baik ya, karena memang sifat plastik-plastik yang turunan minyak bumi itu kan umumnya non-polar ya, jadi memang terhadap air sudah anti gitu ya, jadi relatif bisa menahan terhadap uap air. Tapi terhadap gas ya, terutama gas oksigen, itu akan mudah sekali ya. Jadi untuk efek permeasi, sekali lagi impact dari permeasi adalah ke aspek mutu. Nah, berikutnya untuk sorpsi ini ya, sorpsi baik itu berupa adsorpsi maupun absorpsi ya. Jadi kalau adsorpsi itu hanya di permukaan, dan absorpsi sampai menembus ke kemasan. Nah ini impactnya juga ke mutu ya, jadi baik dari mutu produk pangan maupun juga ke mutu kemasan ya. Jadi kalau ke mutu produk pangan itu karena apa? Misalkan kalau yang yang diserap ini ya, itu adalah komponen-komponen flavor ataupun penyebab rasa ya, aroma yang berimplikasi ke aspek aroma rasa ya, itu akan menurunkan intensitas rasa aroma dari produk pangan itu sendiri ya. Jadi akan mutunya akan berubah. Begitu juga kalau yang terabsorpsi itu adalah komponen-komponen fungsional misalnya ya, antioksidan ya, sehingga kapasitas mutu antioksidannya juga akan turun ya. Nah di sisi lain juga fenomena adsorpsi maupun absorpsi ini juga akan berimplikasi pada kerusakan kemasan ya. Ini kebetulan kalau saya kan karena sering berinteraksi dengan industri ya, ada juga yang cerita bahasanya kemasan ya UHT ya, itu untuk jus ya, ternyata ada fenomena adsorpsi maupun absorpsi ini ya, yang bisa menembus ke kemasan ke kemasan yang multi layer itu yang untuk biasa kemasan UHT ya, sehingga akan terjadi penggembung kebocoran ya. Jadi bisa integritas dari kemasan bisa rusak oleh adanya adsorpsi maupun absorpsi ini. Jadi misalkan kalau ada kan kalau kita lihat kemasan Tetra Pak kan salah satunya adalah kertas gitu ya. Jadi kalau ada larutannya bisa nembus sampai ke kertas, otomatis akan kertasnya kan tidak tahan air ya, sehingga akan bisa menurunkan sifat-sifat mekanikalnya akan hilang ya. Itu dari fenomena adsorpsi dan absorpsi ya, itu terkait dengan mutu ya, dan juga integritas kemasan. Nah terakhir untuk fenomena yang ketiga itu adalah bentuk interaksi pangan dengan kemasan ini adalah migrasi kemasan ya. Nah ini kebalikan dari sorpsi ya. Kalau migrasi perpindahan dari kemasan ke dalam pangan ya. Jadi kita nanti akan membahas lebih detail ya. Jadi impactnya apa dari migrasi ini? Bisa ke mutu ya. Kalau misalkan yang pertama tentu saja mutu ya. Sering kita minum air minum dalam kemasan ya, yang dikemas dalam cup terutama ya, gelas gitu ya, itu saat kita minum kok bau plastik gitu ya, itu artinya sebenarnya adalah suatu bentuk migrasi dari komponen kemasan ke dalam air minum ya. Begitu juga ini baru aspek mutu ya. Nah nanti kalau yang bermigrasi itu adalah senyawa-senyawa yang berbahaya ya. Mungkin kita waktu belajar kemasan plastik ya, belajar bahan kemasan plastik, kita sudah belajar bahwasanya di komponen plastik itu penyusunnya ada monomer, kemudian residu monomer terutama ya, kemudian ada aditifnya ya, aditifnya sangat banyak ya, bahkan ada yang berikan penggunaan aditifnya itu plasticizer-nya bisa sampai 50% ya, seperti pada kasus PVC. Jadi kalau yang bermigrasi adalah komponen yang berbahaya, otomatis akan berimplikasi ke aspek keamanan pangan ya. Nah kalau yang bermigrasi itu komponen aditif plastik yang ternyata turunan dari hewani ya, lemak hewani ataupun yang tidak halal ya, itu juga akan bisa mengubah status kehalalan dari produk pangan itu sendiri. Jadi ini menarik ya. Jadi meskipun dari gambar yang sederhana ini kita bisa menjelaskan sangat banyak fenomena antara interaksi pangan dengan kemasan ya. Mungkin nanti dalam slide berikutnya kita akan
coba visualisasi lebih rinci ya. Baik, jadi untuk penjelasan dari permeasi ya dan dampaknya terhadap mutu pangan ya, tadi sudah saya singgung ya, bahwa permeasi itu merupakan proses perpindahan senyawa dari lingkungan ke produk pangan ya, atau sebaliknya dari produk pangan ke lingkungan dengan melewati dinding kemasan. Itu proses permeasi. Jadi proses permeasi ini hanya terjadi pada bahan kemasan yang pangan yang bersifat permeable ya. Jadi yang permeable tadinya bisa dilewati ya, permeable bisa dilewati seperti plastik ya, kemudian juga kertas karton yang sangat permeable ya. Jadi kalau apa yang bersifat impermeable itu adalah kemasan gelas dan logam ya. Jadi gelas dan logam ya itu impermeable. Plastik itu masih permeable, meskipun mungkin ada yang beberapa jenis yang sudah mendekati impermeable tapi tidak total 100% ya impermeable, masih ada permeabilitasnya juga ya. Nah, kalau yang sangat permeable, sangat mudah ditembus, dilewati oleh uap air maupun gas, itu adalah kertas dan karton ya. Kecuali kita treatment menjadi dengan laminasi ya, plastik dilaminasi dengan aluminium foil, maka kertas karton ini juga akan bisa bersifat impermeable. Nah, proses permeasi ini terutama dapat memberikan pengaruh terhadap mutu produk pangan ya. Tadi sudah saya ilustrasikan, masih ingat ya impact dari permeasi ya. Kalau kalau masuk air dari lingkungan ke dalam produk pangan, untuk produk-produk terutama yang produknya renyah akan menjadikan melempem ya. Kalau keluar dari produk pangan ya, misalkan produk-produk yang segar ya seperti buah sayuran ataupun daging ya, kalau airnya keluar ya dari kemasan, yang terjadi adalah jadi kering, jadi keriput ya, jadi layu untuk produk buah sayuran segar ya. Jadi itu ada impact ke mutu ya. Begitu juga untuk ke flavor maupun juga ke komponen gas ya. Kalau oksigen yang masuk, maka yang terjadi adalah proses oksidasi akan menjadi intensif ya. Nah, berikutnya ada fenomena sorpsi. Seperti sudah kita jelaskan, ada dua bentuk sorpsi itu ya. Jadi sorpsi ini merupakan proses perpindahan komponen pangan ke dalam kemasan pangan ya, baik berupa adsorpsi ya, yang hanya sampai di permukaan kemasan, maupun absorpsi yang sampai masuk ke dalam matriks kemasan pangan ya. Jadi bedanya antara adsorpsi itu hanya di permukaan, kalau absorpsi itu sampai ke dalam ya, nembus ya. Nah, untuk proses sorpsi ini biasanya berpengaruh terhadap mutu ya, bisa mutu produk pangan berubah, tapi bisa juga mutu kemasannya ya. Jadi kalau misalkan komponen yang berpindah adalah zat-zat gizi seperti vitamin E, vitamin A ya, DHA ataupun senyawa fungsional yang lain, maka sifat fungsional dari produk pangan akan berkurang ya, akan menurun. Oke, nah sebaliknya kalau perpindahannya dari pangan ke dari pangan kemasan juga bisa berimplikasi ke integritas kemasan bisa berkurang ya. Jadi sorpsi yang akan berisiko juga penurunan performance dari bahan kemasan ya. Sebagai contoh, komponen minyak dari produk pangan yang masuk ke kemasan dari suatu plastik ya, itu bisa menjadi plasticizer bagi plastik ya, jadi bisa menurunkan rigiditas dari kemasan ya. Tadi saya contohkan ada di kasus juga kemasan UHT ya, dari yang multi layer ya, ternyata ada suatu jus ya yang bisa nembus sampai ke lapisan sambungannya, dan nah itu akan menyebabkan integritas dari kemasan akan hilang ya, bisa bocor ya. Baik, itu terkait dengan fenomena permeasi dan sorpsi, dan sekarang kita akan lebih detail membahas mengenai dampak migrasi komponen kemasan pada pangan ya. Jadi migrasi itu merupakan proses perpindahan zat atau komponen kemasan ke dalam produk pangan ya, melalui mekanismenya difusi ya umumnya ya. Jadi migrasi itu bisa akan berdampak pada keamanan pangan ya, jika yang pindah ya itu senyawa komponen berbahaya. Kemudian bisa berimplikasi ke mutu ya, jika yang berpindah dari kemasan ke produk pangan itu adalah misalkan untuk senyawa plastik ya, monomer plastik yang berimplikasi ke perubahan rasa dan aroma. Nah, bisa juga ke aspek kehalalan produk ya, jika yang bermigrasi adalah aditif plastik yang ternyata turunan dari hewani ya. Jadi implikasinya bisa tiga hal ya.
Tapi yang utama adalah keamanan pangan dan mutu, ya. Oke, dalam tabel saya berikan contoh-contoh di sini untuk jenis kemasan plastik, ya. Itu untuk contoh bahan kemasannya adalah dari botol PET, contohnya di sini. Nah, potensi kontaminan dari PET ini adalah formaldehida yang umumnya sebagai preservatif atau pengawet ya bagi botol PET. Kemudian minyak atau samsyarat ya yang berfungsi sebagai stabilizer, dan astaldehida. Ya, astaldehida ini bau seperti bau buah matang, karakteristik dari buah matang. Jadi kalau ada migrasi ke minuman misalkan ya yang dikemas, ya otomatis baunya akan menyimpang ya. Jadi misalkan bau air minum jadi berubah menjadi bau seperti buah, kan berarti ada perubahan. Pada sini buah air minum masih harus netral. Nah, kalau dari komponen formaldehida ini kaitannya ke aspek keamanan pangan karena bersifat karsinogen. Kemudian untuk minyak atau asam stearat, itu misalkan kalau turunannya dari hewani yang tidak halal, misalkan bahannya ya, misalkan dari hewan yang haram atau cara penyembelihannya tidak dengan syariat Islami, otomatis bisa menjadi haram statusnya dari asam stearat. Nah, ini kehalalan pangan bisa berubah jika akan mencemari kehalalan. Nah, sekali lagi untuk astaldehida ini dapat berubah menjadi bau yang menyimpang ya, yang mestinya baunya air itu netral ya, bisa berubah menjadi bau buah atau rasa buah yang menyimpang. Ya, sudah kita belajar ya. Kalau PET kodenya masih ingat ya, kodenya nomor 1 ya. Untuk PET itu nomor 1. Yang PVC nomor, masih ada ingat nggak? PVC nomor 3, jadi kodenya nomor 3 yang PVC ya. Jadi ini yang peluang bermigrasi adalah vinyl klorida yang monomer, kemudian plasticizer-nya ya, terutama adalah petalat, baik itu berupa dioktil petalat ya ataupun yang lainnya. Kemudian stearat ya untuk plasticizer juga. Nah, ini kalau yang berpindah vinyl klorida ya, monomernya ini aspek keamanan pangan ya karena bersifat karsinogen. Petalat ini biasanya isu keamanan pangan juga karena strukturnya umumnya ini ya, itu akan mirip dengan hormon dalam tubuh kita, endokrin ya, sehingga akan bisa merusak fungsi dari endokrin ya. Sedangkan stearat ya, ini aspek kehalalan pangan ya, memungkinkan untuk merubah status kehalalan pangan. Kemudian jenis kemasan plastik yang lain ya, polistiren ya, itu yang jika yang bermigrasi itu adalah residu monomernya stiren ya, ataupun asam stearat yang sebagai lubrifikan dari polistiren, ini implikasi ke keamanan pangan ya, sama seperti monomer sini ya, karena sifat karsinogen. Begitu juga untuk polikarbonat. Nah, ini biasanya yang berisiko migrasi adalah yang concernnya adalah bisphenol A yang kita sebut dengan BPA ya, bisphenol A. Jadi ini juga monomer dari polikarbonat adalah bisphenol A salah satunya ya. Ini juga akan berisiko ke keamanan pangan karena ini juga akan bisa merusak fungsi endokrin ya, dan strukturnya itu mirip dengan endokrin. Jadi tubuh kita kalau kemasukan bisphenol A ya, nanti dia akan menganggap hormon kita udah cukup, nggak mensintesis hormon gitu. Jadi tubuhnya nanti padahal sebenarnya butuh endokrin yang beneran gitu ya, tapi karena dikira sudah oleh mekanisme sistem tubuh kita sudah cukup ya endokrinnya, maka tidak mensintesis endokrin ya, sehingga akan merusak fungsi fisiologis ya, fungsi dari tubuh kita. Pada anak-anak itu bisphenol A bisa merusak tumbuh kembang anak ya, bisa nanti jadi kerdil anaknya ya, cebol ya, nggak bisa tinggi ya. Kalau untuk dewasa ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu bisa mengganggu fungsi hormonal ya, jadi berbahaya juga untuk bisphenol A. Makanya sekarang mulai dilarang ya. Jadi produk-produk kemasan-kemasan plastik yang dari polikarbonat itu sudah disyaratkan bisphenol free ya, bisphenol A free, BPA free ya. Jadi bebas dari bisphenol A. Oke, jadi bisphenol A polikarbonat tadi selain dipakai untuk di galon air ya, jadi ini polikarbonat itu umumnya dipakai di galon air isi ulang ya, galon air isi ulang ya, cukup banyak yang dipakai sekarang. Kita hampir semua rumah tangga pakai galon isi ulang ya.
Dan juga polikarbonat banyak dipakai untuk botol susu bayi itu ya, botol susu bayi kan polikarbonat ya, kekar itu ya. Nah itu berbahaya ya, makanya kalau nanti ya, makanya untuk botol bayi ya itu disyaratkan bisphenol A free ya, karena umumnya kalau botol susu bayi kan kita menyiapkan susu diseduh dengan air panas gitu ya. Kalau polikarbonat untuk galon itu masih lumayan karena kita tidak pakai perlakuan panas ya, sehingga resiko migrasi pun akan lebih kecil ya dibandingkan kalau di botol susu bayi ya. Kalau kita nyiapkan botol susu bayi di botol kan biasanya langsung di botolnya taruh susu, kemudian taruh air panas, yaitu resiko migrasi bisphenol A-nya sangat besar ya. Sehingga kalau di Eropa itu sudah dilarang, di Indonesia juga sudah mulai dilarang ya untuk bisphenol A ini oleh Badan POM. Berikutnya untuk selulose ya atau selopan, ini biasanya yang resiko bermigrasi adalah triacetin, plasticizer ya, otomatis ini akan berisiko ke keamanan kehalalan pangan ya jika berasal dari turunan hewani itu babi. Nah, kemudian untuk kemasan logam ya, baik itu kaleng kaleng yang dibuat dari baja lapis timah ya atau tin plate ataupun juga aluminium, umumnya kan dilapisi dengan enamel ya. Jadi ingat waktu belajar di kemasan logam ya, jadi tidak ada kontak langsung antara produk pangan dengan logamnya karena ada lapisan enamel atau lacquer ya. Jadi di dalam enamel atau lacquer ini juga resiko migrasi dari bisphenol A juga ya. Jadi ini makanya sekarang ada persyaratan untuk juga agar enamel itu tidak dibuat dari bisphenol A ini ya, tapi juga bisa dari bahan yang lain ya. Ini resiko keamanan pangan ya, seperti polikarbonat ini ya. Terakhir untuk contoh untuk dari jenis kemasannya adalah kertas dan karton ya, yang resiko migrasi itu bisa berupa benzofenon ya. Ini juga biasa digunakan sebagai anti UV ya di kertas ya. Ini aspek keamanan pangan karena juga bisa strukturnya mirip dengan endokrin ya. Phthalat ya sebagai plasticizer saat mempermudah pencetakan kertas ya. Ini juga akan merusak sistem hormon ya. Wax ya, wax atau pelapis ya. Ini kalau wax atau lemaknya itu berturunan hewani akan berisiko ke kehalalan ya. Dan lubrifikan ya, ini biasanya untuk turunan hewani juga ya, jadi risiko kehalalan. Oke ya, itu adalah contoh-contoh dari komponen migrasi dari bahan kemasan ya. Jadi resikonya masing-masing jenis kemasan akan berbeda-beda ya. Nah, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan besaran dari migrasi atau laju migrasinya ya, ataupun jumlah komponen pangan yang dapat bermigrasi ke pangan ya. Jadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan laju migrasi adalah jika waktu kontaknya semakin lama ya, meningkatnya waktu kontak otomatis akan semakin peluang yang bermigrasi semakin banyak. Suhu dari kontak, jadi kalau suhu kontaknya tinggi ya, dipanaskan atau bahkan disterilisasi, nah itu resiko migrasi juga akan semakin besar ya. Kemudian tingginya konsentrasi senyawa migran di dalam kemasan ya, jadi misalkan kadar, kalau itu residu monomer vinyl klorida atau residu monomernya stiren ya untuk polistiren ya. Jadi kalau proses polimerisasi dari PVC maupun polistiren itu tidak sempurna ya, masih banyak residu monomernya. Nah, saat dipakai sebagai kemasan itu sangat tinggi sekali resiko migrasinya ya. Berikutnya adalah untuk luas area dari kontak ya, itu juga akan semakin meningkatkan jumlah migrasi. Kemudian sifat dari produk pangan ya, agresivitas produk pangan ya. Jadi produk pangan yang asam ya, pH-nya rendah, yang mengandung lemak atau minyak tinggi ya, maupun yang mengandung alkohol ya, itu akan meningkatkan laju migrasinya ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan laju migrasi atau jumlah migran ya dari kemasan ke produk pangan. Nah, sebaliknya ada juga faktor-faktor yang cenderung untuk menurunkan laju migrasi ya. Jadi contohnya semakin besarnya berat molekul dari senyawa dalam kemasan ya. Jadi kalau misalkan oligomernya ya, residunya itu bukan monomer yang single monomer tapi sudah bergabung menjadi oligomer, itu artinya akan lebih sedikit peluang untuk bermigrasi ya.
Kemudian untuk bahan pangannya bahan kering ya. Jadi karena konsep migrasi kan awalnya dari difusi ya, difusi. Jadi senyawa itu dalam kemasan, kemudian berdifusi ke permukaan kemasan, kemudian luruh ke dalam kemasan. Nah, kalau produk pangannya itu kering ya, itu relatif akan semakin rendah yang bisa pindah ya, karena koefisien difusinya akan sangat kecil, mendekati 0 ya. Bahkan kadang-kadang bisa diabaikan ya untuk produk kering yang memang kontak dengan kemasannya itu tidak sangat intensif ya. Lain halnya kalau susu bubuk kan meskipun kering tapi hampir ke semua permukaan ya, kontak ya, partikelnya kecil-kecil kontak. Nah, itu bisa ada resiko migrasi, sehingga bahan kering untuk produk susu bubuk atau produk bubuk yang lain kadang-kadang masih ada resiko migrasinya. Nah, kemudian rendahnya difusitas dari bahan kemasan ya. Jadi semakin rendah difusivitas ya, ini biasanya ada koefisien difusi dari setiap jenis kemasan ya, semakin rendah akan semakin kecil resiko migrasinya. Kemudian keberadaan lapisan penghalang seperti kemasan sekunder atau tersier ya, itu akan jadi kemasan sekunder tersier itu bisa diabaikan migrasinya ya, karena terhalang oleh kemasan primernya gitu ya. Jadi kemasan sekunder dan tersier akan relatif tidak ada migrasi ya gitu. Baik, itu ya, kita sudah belajar mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap laju migrasi. Nah, mungkin sekali lagi kita akan ingin untuk merefresh kembali jenis-jenis migran yang kita sebut dengan food contact substances ya. Jadi senyawa kontak dengan pangan ya. Jadi yang senyawa yang kontak dengan pangan ya. Jadi yang risiko bermigrasi adalah residu monomer pada plastik ya, baik itu untuk jadi vinyl klorida ya, vinyl chloride monomer ya, VCM ini. Jadi monomer dari polivinyl klorida. Nah, kemudian aditif polimer plastik ya, seperti pelentur atau plasticizer ya, stabilizer ya, pewarna. Ini juga jadi concern ya, pewarna ya, tadi belum kita singgung ya. Kalau yang pelentur dan stabilizer sudah ada contohnya tadi di tabel ya. Antioksidan itu juga ada risiko ya, karena kadang kan antioksidan yang digunakan di plastik kan berbeda dengan antioksidan di pangan ya. Kalau di plastik ini contohnya BHT, kalau BHT BHA masih oke diizinkan di pangan ya, tapi ada juga yang lain-lain ya. Antiblok misalkan gliserol stearat atau SiO2. Nah, SiO2 masih mendingan untuk bahan baku gelas ya, masih cukup inert ya. Dan katalis ya, misalkan antimon oksida ya, antistatik ya. Kemudian juga hasil degradasi plastik ya, ini juga akan bisa bermigrasi ya, contohnya dari formaldehid ya, formaldehid jadi dari melamin ya, itu juga bisa bermigrasi hasil degradasinya. Jadi kalau plastik dipanaskan itu ada resiko degradasi polimer ya, sehingga akan mudah untuk bermigrasi ke produk pangan ya. Nah, ini yang menjadi perhatian di Badan POM ya, untuk migrasi ini adalah stabilizer dari PVC ya, itu ternyata mengandung logam berat, kadmium dan Pb ya. Jadi ini toksik untuk ginjal dan sistem saraf ya. Kemudian residu monomer ya, dari baik itu residu monomer untuk vinyl kloridanya, stiren maupun juga caprolacton ya, isosianat ya, ini semuanya bersifat karsinogen ya. Kemudian bisphenol E itu bersifat mengganggu fungsi hormon ya, endokrin dalam tubuh ya. Kemudian untuk plasticizer ya, itu seperti DEHA ya, maupun DBP ya, dibutyl phtalat, ataupun DOP, deoktil phtalat ya. Ini juga bisa bersifat endocrine disruptor ya, jadi senyawa-senyawa yang bisa mengganggu fungsi endokrin dalam tubuh ya. Kemudian polimer yang terdegradasi ya, otomatis kalau terdegradasi bisa membentuk monomer atau minimal bisa melepaskan senyawa yang menyimpang ya, seperti PET tadi ya, bisa mengeluarkan bau yang seperti obat tadi ya. Ini kalau di polimer ya, sebagian monomer adalah formaldehid ya, atau melamin ya. Melamin itu bisa meluruhkan untuk monomer melamin ya. Jadi melamin itu dari polimernya, polimer dari melamin. Jadi monomernya adalah melamin ya. Kalau masih berupa monomer, sifatnya adalah cairan ya,
bening ya, seperti air bentuknya ya, tidak berasa, tidak berbau ya. Tapi saat dicetak menjadi polimer, menjadi melamin, bisa kita pakai untuk mencetak piring, sendok ya, karbu plastik ya. Nah, jadi kalau melamin dipakai untuk digunakan untuk produk pangan yang panas ya, atau dipanaskan, nah itu akan bisa resiko terdegradasi menjadi monomernya kembali ya, menjadi melamin yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, itu sifatnya toksik ke ginjal, jadi bisa mengganggu fungsi ginjal ya. Dulu pernah di beberapa tahun yang lalu ada kasus pemalsuan melamin ya, pemalsuan dengan melamin pada susu di Cina ya. Jadi impactnya pasti banyak bayi di Cina sana, banyak yang gagal ginjal ya dan mati, meninggal ya. Itu kasusnya cukup besar, heboh ya, berapa lama itu. Bahkan beberapa perusahaan yang mengimpor susu dari Cina di Indonesia juga kolaps ya, hampir diminta oleh Badan POM untuk menarik semua produknya ya yang mengandung susu dari Cina karena berbahaya ya melamin ini ya. Jadi oleh peternak sapi perah ya di Cina sana, waktu ada pemalsuan itu melamin yang cair itu ditambahkan ke air untuk ditambahkan ke susu ya. Jadi kalau susu dipalsukan dengan air saja itu mudah untuk dideteksi ya, berat jenisnya akan berubah, titik bekunya akan berubah, kadar protein yang diukur dengan total N-nya itu akan berubah ya. Nah, kalau ditambahkan melamin itu unsurnya banyak N ya, banyak N ya, jadi banyak atom nitrogennya, sehingga kalau diukur dengan total nitrogen juga akan kelihatan masih tinggi ya, padahal sebenarnya susunya sudah tidak asli lagi, sudah ditambah air dengan melamin ya. Nah, kemudian untuk bahan pengawet ya, ini bisa contohnya propil paraben yang bersifat karsinogen ya. Oke, kita masuk untuk subtopik yang ketiga ya. Masih semangat, kalau capek bisa di pause dulu, bisa sambil minum ya, minum kopi dulu silakan ya. Nanti dilanjut lagi ya. Baik, kita langsung masuk untuk subtopik yang ketiga, yaitu uji migrasi komponen kemasan pangan ya. Jadi uji migrasi komponen kemasan pada pangan. Jadi ada dua jenis migrasi yang umumnya digunakan untuk pengujian, yaitu migrasi total ya dan migrasi spesifik ya. Migrasi total itu artinya adalah hasil perpindahan semua komponen dari suatu kemasan, di mana tidak dibedakan komponen tersebut tuh berbahaya atau tidak bagi kesehatan. Pokoknya ada nggak perpindahan secara total gitu ya. Contohnya adalah sumber bahan, jenis senyawa maupun zat yang bermigrasi dari suatu kemasan tuh ya tadi bisa berupa dari monomernya, berupa aditif, berupa logam berat dari pewarna dan seterusnya. Nah, itu tidak dibedakan, pokoknya bermigrasi atau enggak. Nah, itu bermigrasi total. Nah, ada lagi yang migrasi spesifik. Jadi yang spesifik dari suatu kemasan itu apa? Misalkan contohnya kalau PVC ya, kan yang risiko adalah vinil klorida, monomer vinil klorida. Jadi yang diuji adalah migrasi spesifiknya dari monomer vinil klorida. Atau misalkan polistiren ya, yang kita uji adalah spesifik ke monomer dari stiren saja. Nah, itu yang disebut dengan migrasi spesifik. Jadi komponen senyawa tertentu aja yang dianalisis gitu ya. Oke, tadi saya kira sudah kita bahas ini ya untuk faktor-faktor migrasi ya. Nah, untuk pengujian migrasi ya, itu sangat dipengaruhi oleh tipe pangan ya. Tadi sudah salah satu faktor kan agresivitas pangan itu sangat berpengaruh ke jumlah migran ya. Nah, nanti dalam pengujiannya ya, itu nanti umumnya kita akan sulit kalau menguji langsung ke produk pangannya ya. Karena apa? Karena produk pangan kan kompleks ya, bisa berinteraksi dengan kemasan, akan sulit untuk dideteksi nanti senyawa yang diinginkan dianalisis. Sehingga kita gunakan adalah simulan pangan ya. Jadi hanya simulan pangan artinya senyawa-senyawa yang bisa menggantikan agresivitas dari produk pangan yang untuk dianalisis ya. Oke, saya kira ini kita bahas. Tadi gelas juga sudah kita ya belum masuk yang kita bahas di tabel ya. Gelas yang berisiko bisa dari pewarna ya, kan ada pewarna dari gelas ya. Yang logam beratnya bisa berisiko bermigrasi. Ya, plastik saya kira sudah kita bahas, kaleng, kertas sudah kita bahas ya.
Ya, gelas ini ternyata juga ada resiko migrasinya. Ya. Oke, nah pengujian migrasi kemasan nanti bisa dicari ya lewat Google ya. Itu sudah ada SNI ya, SNI untuk pengujian resin polietilen terephthalate atau PET daur ulang. Kemudian ada juga pengujian plastik wadah kemasan dan minuman ya untuk polystyrene foam. Dan SNI untuk pengujian botol plastik atau MDK ya. Dan SNI untuk gelas plastik, biasanya polipropilen ya gelas plastik ini untuk AMDK, dan juga SNI untuk kertas dan karton untuk kemasan pangan. Silahkan dicari ya Google. Nah, ada juga Badan POM sudah mengeluarkan buku pedoman ya, buku pedoman untuk bahan untuk pengujian migrasi. Jadi pedoman penetapan batas migrasi zat kontak pangan ya. Jadi FCM tadi adalah diterjemahkan oleh Badan POM jadi zat kontak pangan. Ya, FCM, Food Contact Material. Nah, SNI masih banyak lanjutannya yang lainnya. Jadi untuk jika Anda nanti ingin menguji atau melakukan penelitian tentang migrasi ini, silakan baca prosedur-prosedurnya di SNI ini atau di buku yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ya. Ini biasanya bisa di-download dengan dari Google ya, pada buku-buku Badan POM ini free. Ya. Oke, jadi dalam aturan umumnya ya untuk pengujian migrasi kemasan itu metode analisis untuk uji migrasi kemasan itu harus sangat cocok ya untuk program pemantauannya, kemudian juga dapat mengumpulkan informasi tentang paparan ke manusia maupun hewan ya, dan juga memenuhi batasan peraturan nasional dan internasional. Jadi harus juga sesuai dengan peraturan nasional, tadi banyak SNI-nya ya. Maupun internasional juga ada ya, FDA maupun juga EFSA ya, European Food Safety Agency. Itu akan mengeluarkan juga batasan regulasinya. Oke, dalam pengujian migrasi kita menggunakan simulan pangan, kita sebut simulan pangan. Jadi tidak langsung ke produk pangan karena akan membuat kompleksitas dari bahan akan sulit untuk dianalisis ya, untuk menderivatisasi ataupun juga mengisolasi bahan yang spesifik itu sulit ya, sehingga kita hanya gunakan food simulan untuk pengujiannya. Jadi dalam pengujian ini kita harus memilih simulan pangan yang cocok ya, sesuai dengan regulasi ya, untuk jenis makanan yang dikemas ya, sesuai dengan makanan yang dikemas. Jadi misalkan untuk produk pangan yang asam ya, kita harus pakai standar asam asetat misalkan ya. Minuman beralkohol ada standar harus pakai etanol sekian persen gitu. Kemudian exposure-nya juga ya, jadi paparan dari kemasan dengan food simulannya juga harus disimulasikan juga ya, dan pilih kondisi paparannya sesuaikan dengan antara kombinasi waktu dan suhunya ya. Ini beberapa contoh ya untuk uji migrasi dan simulan yang digunakan ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan bukunya ya. Badan POM sudah mengeluarkan peraturannya ya mengenai bahan kemasan pangan ya. Dan uji migrasi juga sudah dibuat panduannya ya. Jadi uji migrasi dilakukan terhadap kemasan kosong ya, ataupun dengan pangan. Cuman kalau ke pangan relatif lebih sulit ya. Kalau kemasan kosong tidak semuanya bisa dilakukan di pangan. Mungkin bisa ya kalau misalkan komponen senyawanya itu tidak ada di pangan ya, memang spesifik hanya di kemasan, itu mungkin masih bisa diuji dengan langsung ke produk pangan ya. Tapi kalau senyawa food contact material atau senyawa atau zat kontak pangannya itu adalah juga terkandung di pangan ya, misalkan kita ingin menguji migrasinya Fe ya, Fe dari kemasan gelas karena warnanya pakai warna gelas hitam gitu ya. Nah, nanti itu akan sulit untuk kalau kita pakai misalkan itu untuk mengemas produk pangan ya yang juga mengandung Fe ya, itu akan sulit. Ini Fe-nya Fe dari kemasan atau Fe dari pangan ya. Jadi makanya kita gunakan lebih bagus pakai food simulan ya. Jadi kemasan kosong bisa dilakukan ya. Beberapa contoh ya, bisa akan bahas secara detail di sini. Yang penting untuk food simulan ya, di sini ada simulan A ya, itu bahannya adalah air destilata. Simulan B menggunakan asam asetat 3%. Simulan C yang menggunakan etanol 10% ya. Simulan D1 ya, itu untuk etanol 50%. Dan simulan D2 itu menggunakan minyak olive, dan simulan E
itu menggunakan polyvinylene oxide ya, dengan ukuran partikel 60-80 mesh ya. Jadi masih ingat nggak, mesh itu adalah ukuran dari butiran dari partikel. Semakin besar ukuran meshnya, berarti semakin halus ukuran partikelnya ya. Oke, umumnya untuk produk pangan kering ya pakai simulan ini, atau bahkan sekarang ada dikembangkan Tenax ya untuk pangan kering ini. Nah, dalam memilih food simulan itu harus tepat ya. Jadi saya pernah menguji nih ya seorang mahasiswa yang melakukan penelitian analisis kandungan di butil petalat pada kemasan kertas daur ulang serta migrasinya ke dalam simulan pangan. Nah, tapi ini yang diuji adalah kemasan kertas ya, tapi simulan pangannya pakai air gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kertas jarang sekali untuk mengemas air ya. Jadi mestinya ini food simulannya nggak tepat ya. Makanya dalam hasil penelitian ini ditemukan migrasinya sebesar 57,7% ya, atau jauh lebih besar dari standar yang dibolehkan oleh Badan POM. Misalkan ini Badan POM hanya membolehkan ya migrasi untuk DPP ini adalah 0,3 mg per kilo. Ternyata yang bermigrasi dari kertas daur ulang ini adalah 2,3 mg per kilo. Tapi kita lihat dulu di sini ya, ternyata kesalahan adalah terletak di penggunaan food simulannya ya. Jadi food simulannya itu pakai air ya. Mestinya kalau tujuan penggunaan adalah untuk ke bahan kering, misalkan untuk ke ya harus menggunakan food simulan yang produk kering. Tadi ada contohnya adalah propylene oxide ya. Jadi dengan berapa mesh ukurannya. Jadi mestinya itu. Jadi kesalahan ini kalau dipublish bisa bikin heboh ini nanti ya. Kemudian ada ya, ini juga contoh lain yang menganalisis kemasan kertas duplex ya. Ini biasa untuk kertas box nasi. Ini juga simulan pangannya pakai air gitu ya. Jadi ini kan nggak tepat ya, karena kertas tidak bisa atau tidak pernah digunakan langsung untuk ngemas air gitu ya. Jadi mesti food simulan tidak bisa dengan air, harus pakai simulan yang padat ya. Jadi ini juga satu kesalahan ya dalam pengujiannya, penelitian. Oke, nah untuk beberapa contoh uji migrasi ya cukup banyak ya. Kalau ini teman-teman mahasiswa yang S1, mahasiswa IPB yang S1 pun banyak membuat panduan-panduan uji migrasi ya di YouTube ya. Nanti silakan Anda bisa buka ya linknya, ini merancang uji migrasi kemasan atau prosedur uji migrasi kemasan ya. Ini mahasiswa IPB ya, uji migrasi kemasan ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, dengan kata kunci uji migrasi akan muncul contoh-contoh dan selektif ya, pakai yang benar-benar videonya itu memang mendemonstrasikan pengujian migrasi ya. Ada juga yang banyak menggunakan migrasi tapi isinya ternyata bukan pengujian migrasi. Jadi silakan nanti cukup selektif ya. Saya sarankan yang sudah saya tampilkan di slide ini ya, Anda bisa buka ya, ini cukup bagus ya, cukup lengkap dan cukup mudah untuk diikuti prosedur pengujian migrasi kemasannya. Baik, terima kasih telah menyimak videonya ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi untuk video berikutnya ya. Kita akan belajar mengenai aplikasi kemasan aktif dan cerdas, sangat menarik ya. Kemasan aktif itu apa ya? Apakah kemasan yang bisa lari ya? Tentu saja bukan ya. Kemasan cerdas itu apa ya? Itu akan kita bahas di topik berikutnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.